Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, saudara, hari Minggu kemarin, 8 Desember 2024, terjadi pelarangan ibadah Natal yang dialami oleh saudara kita, jemaat Tuhan yang ada di GPDI Bogor, ya, yang digembalakan oleh Pendeta Niki Wakari, ya kan? Dan kita sudah tahu bersama pelakunya itu adalah mereka yang dari saudara kita yang beragama Islam. Mereka pakai kerudung, pakai sorban, dan mungkin juga ada yang pakai peci. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua sebenarnya apa alasan mereka atau apa sebabnya ya saudara-saudara kita jemaat GPD yang ada di Bogor ini akhirnya dilarang untuk merayakan Natal di tempat yang biasa mereka gunakan untuk beribadah ya. Dan langsung saja kita akan saksikan videonya berikut ini. Ada nggak? Banyak yang jalan, semua ada yang kalau di jalan kalau lebaran di jalan-jalan tidak ada yang traktir. Saya nggak berhak larang, ini bebas aja mau di tengah. Cukup ya, dalam. Kalau seandainya ibadah semua ada Kenapa dilanjutin? Tadinya mau pindah ke depan ke Gerindra. Tadi semalam itu kalau tidak boleh kita sudah pindah ke Gerindra. Tapi karena tidak melarang beribadah, pasti kita boleh beribadah dong. Enggak, emang kalau memang kita kenapa Jawa Barat kan? tidak ada yang jatuh. Sekarang ini dia buka itu aja. Jangan ada umat di sini. Saat ini kan lagi berkunjung perwakilan semua kita ada RW atau camat bahkan tadi saya kan Mungkin dulu kenal Ibu Adi dari almarhum di atas. masalah kan sekali kan gitu ya. Iya tadi kan karena kalau semalam kalau mereka bilang tidak bisa, otomatis kita sebelum udah pindah ke Gerindra. Tapi karena semalam tidak melarang untuk beribadah silakan, ya pasti boleh dong. Nah kenapa pagi-pagi kayak gini? Gitu loh. Kalau dari semalam kalau memang kita pasti udah pindah ke sebelah. Apa tiapnya? Iya. udah deh pas oh ya Tunggu panik lagi dalam lagi. Tadi aku udah kolektif keluar tapi kita lagi ngomong sama aparat. kita belum tahu ya itu masih diskusi di dalam ya Di mana? di perumahan di kantor Jabatan tadi dari jam Ya, kalau saya sih usul nanti dari kan di sini kan ada ini kan ada apa persekutuan kayak iya kan itu saya rasa itu nanti dibicarakan saja langsung adem kalau perlu dobrak harus sampai ke bupati
lancar. Harusnya harus jelas gitu. Ini udah rame. Kalau udah rame harus ada keputusan begitu udah punya. Nah kita orang Kristen kita taat sama kalau itu aturan pemerintah. Itu aja dia punya. Tapi kita harus mengajukan kita punya anak. Kalau saya cuma kenapa pas kita mau Natalan Pak gitu loh. Semua warga negara Momennya. beribadah. Iya. Kalau memang Undang-undang dasar. dari kemarin sudah dikasihkan Konstitusi di atas semua. saya dicop dari luar kota. Kecuali kalau mau rubah tuh Udah kasih tahu ke Rarma sekarang ini ada surat yang menunjukkan komitmen gereja. Kita kaget semua. Yang lagi diskusi di mana sekarang? iya, makanya saya bilang udah kalau tadi reportase di sini nggak boleh ada Itu sudah banyak. Bikin ibadah di sini. Bikin di sini ibadah. di sini dia punya lihat ya sudah Terbuka. kasihan kan bapak-bapak itu Hasilnya kita sama ada Polres Perundingan itu nggak bakalan selesai. Enggak, sampai ini ada keputusan di tingkat pemerintah ya dengan aparat Baru, terkait. pasti Udah. Ini kan katanya ada Kodim, ada Polres, ya udah izin tolong dijaga aja. Pemerintah nggak bisa ambil keputusan karena warga yang Warga kan barangnya di sini. Apa di awal Kodim aja ya? Gimana Pak? Hah? Apa di awal Kodim aja pindah ya? Ada nggak Pak? kalau di Gerindra kan dekat. Gerindra kan bisa pakai tempatnya karena memang kan pengurus Gerindra itu otomatis bisa pakai gedung semalam kalau seandainya mereka bilang tidak bisa kita pindah semalam sebenarnya kalau Udah bawa bisa pindah. Tapi karena semalam mereka ke dalam. Belum, Mas. belum boleh maju Ya udah tinggal pindah aja. Berubah. kenapa berubah kalau semalam mereka bilang tidak bisa kita pindah ke sebelah udah pada kita pindah sebelah aja udah diskusi lagi di semalam. Iya, mestinya tadi pagi lah kasih tahu kalau emang nggak boleh tadi pagi. Semalam tuh udah kasih tahu karena ada diskusi sama dia. Udah kasih tahu. Otomatis kan kalau memang mereka punya ini yang paling banyak datang. Saya sebagai balikin lah kasih tahu yang lain. Terus sementara ini tidak diskusi lagi. Kan gitu ya. Kalau gini kan terus juga kasih ya, tapi ya gimana? Ya. Tapi kan ketahuan Pak terganggunya di mana gitu loh Pak. Orang larang kan terganggunya di mana. Terus apa yang membuat warga itu tidak mengizinkan? Iya kan? Pasti ada sebabnya Pak. Kan ada sebabnya. Orang kan melarang itu kan karena terganggu. Nah, terganggunya di mana gitu loh, Pak. Biar jelas. Lah, ini kan pojok bupati. Ibu informasikan aja. Ya PJ namanya. Ini Mas solusinya harus Udah Bu, bubar dulu. ada tempat. Nggak bisa sih Pak. Itu warga sini. Di mana rumahnya? Udah. Lagi itu aja. Iya, ibunya udah Iya. nggak gitu. Bayar caranya. iuran RT Tadi juga ibu ngomong ngomong sama orang terpenting. Gara-gara yang bayar iuran ya nggak boleh masuk ya, Pak ya. Itu Pak, bukan begitu maksudnya. Berarti kalau kurang ngojek begitu jemput juga harus bayar iuran loh Pak, baru boleh masuk. Tadi kan ngomong barusan loh Pak. Sekali bilang begitu kan dia kenapa saya bilang larang-larang kan nggak ada aturan ya. Kan tadi bilang kan nggak boleh masuk kalau yang bayar iuran. Kita lihat dulu hasilnya. Nggak maksud saya kalau di warga sini nggak ada aturan loh. Berarti kalau bukan warga di sini nggak boleh masuk dong kalau begitu. Harus bayar iuran dulu baru boleh masuk. Menjadi warga di sini.
Kalau bukan masuk, kan setan itu warga mana? Tapi kan jangan bilang nggak boleh bayar, nggak bayar iuran, jangan dong. Kita juga sama-sama tinggal di komplek loh Pak, jadi tahu kita aturan. Kan itu pertanyaan saya gitu kan. Berarti yang boleh masuk harus bayar iuran dong di dalam. Ya enggak juga, silakan aja tetapi Nah terus kenapa nggak boleh masuk? Hah? Untuk ibadah. karena tadi dilarang masuk, sekarang keluar saja. Sudah cukup Pak. Jadi saya tidak tahu kemarin ada di sini. Pak, terima kasih Pak bisa jelasan yang lain. Adik, gimana? Akan diskusikan Pak. Ya, oke. Sekarang kita ngobrol di sini aja Pak ya. Sini. Ya tidak ada umum. Ayo Pak. Ayo silakan. Sampean sebagai ini Enggak lah. harus ikut bantu lah. Ada nggak? Badan yang jalan semua ada yang kalau di jalan kalau lebaran. Oke ya, dan kita sudah saksikan bersama Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi video yang saya bagikan. Dan ada beberapa hal ya, mungkin ada 3 hal yang bisa saya tangkap dari video tersebut. Yang pertama bahwa mereka dilarang karena belum punya izin atau mereka belum minta izin begitu loh. Ibadah, apalagi perayaan Natal, ya tentunya adalah acara yang sakral seperti begitu, harus minta izin dulu kata mereka. Ini gawat sekali teman-teman ya. Padahal seharusnya yang harus diminta izin itu adalah ketika membangun gedung untuk beribadah ya. Itu yang harus minta izin. Kalau untuk beribadah ya paling juga pemberitahuan gitu kan. Dan tadi kita dengarkan ya, atau kemarin kita dengarkan dari gembalanya Pak Pendeta Niki Wakari menyampaikan bahwa mereka sudah memberitahukan ya kan bahwa mereka akan mengadakan Natal. Dan anehnya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sempat kita dengarkan bahwa mereka itu ya melakukan pelarangan atau aksi daripada mereka menolak itu bukan kemarinnya di saat ada persiapan-persiapan, bukan juga di pagi hari atau di siang hari, tetapi ya tepat ketika mereka saudara-saudara kita akan melangsungkan ibadah Natal ini. Ya, artinya di sini kita melihat bahwa mereka memang sengaja mengganggu gitu loh. Jangan sampai ibadah itu dilakukan, ya kan. Kalau misalnya mungkin dari pagi, mereka kan sempat untuk mengubah tempatnya gitu loh. Tapi ya itu yang terjadi. Itu yang pertama yang saya lihat. Lalu yang kedua, tadi disampaikan oleh seorang yang pakai sorban itu teman-teman, dia katakan bahwa masalah ini tidak bisa diambil sebuah keputusan oleh pemerintah. Kenapa? Karena katanya yang menolak itu atau yang tidak mengizinkan itu adalah warga. Nah, di sini saya mau mengingatkan ya bahwa ya kita sebagai warga tidak bisa melakukan tindakan, apalagi tindakan yang intoleransi, ya kan? Masa iya warga lebih berwenang daripada pemerintah? Nah ini aneh teman-teman. Maka dalam hal ini seharusnya Pak Prabowo harus segera menindaklanjuti ya masalah ini, karena kalau tidak maka ya jelas pemerintah itu di bawah daripada kekuasaan atau wewenang dari warga yang ada di sana gitu loh. Jadi seakan-akan warga ini lebih berkuasa daripada pemerintah yang ada. Nah ini terbalik gitu loh ya kan. Lalu yang ketiga, di situ juga ada oknum TNI teman-teman. Yang saya tanyakan kira-kira dia ngapain ya selama ada di situ? Apa nggak bisa memberikan sebuah solusi? Ya. Nah, jadi inilah ya negara kita, dan tentunya dalam hal ini
Kita hanya mengharapkan saja, ya kalau boleh Pak Prabowo, lihatlah Pak, apa yang sedang terjadi. Jangan sampai mereka, warga yang ada di situ merasa mereka itu lebih berkuasa daripada pemerintah, Pak. Ya, Bapak orang nomor 1 di Indonesia, pemimpin di Indonesia ini dan mempunyai banyak bawahan. Ya, ada Polri, ada TNI, dan ada menteri-menteri yang lain yang bisa mungkin ya kan langsung bersentuhan dengan yang namanya peribadatan, ya ada menteri agama gitu ya, ya ada pihak keamanan juga seperti itu. Maka yang kita harapkan Bapak harus tegas dalam hal ini agar tidak lagi terjadi dan tidak lagi terulang tindakan-tindakan yang seperti ini. Itu aja sih yang kita harapkan teman-teman ya. Oke, jadi selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.